Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Stella Gitas Bereni Putri di MPN 1921030513. Di sini saya akan mempresentasikan konsep dasar perjanjian. A. Pengertian perjanjian. Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu. Istilah perjanjian sering juga diistilahkan dengan istilah kontrak. Kontrak atau perjanjian dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut, dan karena itulah kontrak yang dibuat dipandang sebagai sumber hukum yang formal. B. Syarat-syarat sahnya perjanjian. Di dalam hukum kontrak Amerika ditentukan 4 syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya offer, penawaran, dan acceptance, penerimaan. Kedua, meeting of mind, persesuaian kehendak. Ketiga, konsiderasi, prestasi. Dan keempat, competent legal parties, kewenangan para pihak, dan legal subject matter, pokok persoalan yang sah. Menurut KUH Perdata, pasal 1320 menentukan 4 syarat sahnya perjanjian, yaitu sebagai berikut. 1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kedua, kecakapan bertindak. Ketiga, adanya objek perjanjian. Keempat, adanya kuasa yang halal. C. Unsur-unsur perjanjian. Dalam perjanjian terdapat 2 hal pokok, yaitu 1. Bagian inti atau pokok perjanjian. Yang kedua, bagian yang bukan pokok. Esensial merupakan bagian pokok dalam suatu perjanjian. Naturalia merupakan bagian yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur. Aksidentalia merupakan bagian tambahan dalam perjanjian, unsur-unsur yang harus ada dalam perjanjian. 1. Pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Kedua, konsensus antara pihak. Ketiga, objek perjanjian. Keempat, tujuan dilakukan perjanjian yang bersifat kebendaan atau harta kekayaan yang dapat dinilai uang. Kelima, bentuk perjanjian yang dapat lisan maupun tulisan. Hal-hal yang mengikat perjanjian pasal 1338, 1339, 1347 BW yang isinya 1. Isi perjanjian, 2. Undang-undang, 3. Kebiasaan, 4. Kepatutan akibat perjanjian yang sah, 1338 BW. 1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi yang membuatnya. Yang kedua, perjanjian tidak dapat ditarik kembali kecuali para pihak sepakat atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup itu. 3. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. D. Bentuk-bentuk perjanjian. Bentuk perjanjian ada 2, yaitu perjanjian tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan. Ada 3 bentuk perjanjian tertulis, yaitu 1. Perjanjian di bawah tangan, hanya ditanda tangani oleh para pihak yang bersangkutan. Kedua, perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisasi tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atau suatu dokumen hanya untuk melegalisasi kebenaran tanda tangan para pihak. Ketiga, perjanjian yang dibuat di hadapan oleh notaris dalam bentuk akte notaris. Yang Penafsiran perjanjian. Penafsiran perjanjian diatur pasal 1342 sampai pasal 1351 KUH Perdata. Pada dasarnya, perjanjian yang dibuat oleh para pihak harusnya dapat dia mengerti dan dipahami isinya. Akan tetapi, dalam kenyataan banyak kontrak yang isinya tidak dimengerti oleh para pihak. Isi perjanjian dibedakan menjadi 2 macam, yaitu 1. Kata-katanya jelas, 2. Kata-katanya tidak jelas, sehingga menimbulkan bermacam-macam penafsiran. Di dalam pasal 1342 KUH Perdata disebut apabila kata-katanya jelas tidak diperkenankan untuk menyimpang darinya dengan jalan penafsiran ini, berarti para pihak harusnya melaksanakan isi kontrak tersebut dengan itikat baik. F. Prestasi dan non-prestasi. Prestasi adalah hukum kontrak, dapat dimaksudkan hal-hal tertulis dalam sebuah perjanjian atau kontrak. Pada pasal
1234 KUH Perdata menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberi sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dalam pasal 1235 KUH Perdata menyebutkan dalam setiap tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaksud kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai bapak rumah yang baik sampai pada saat penyerahan. Prestasi. Setiap para pihak yang membuat perjanjian wajib melakukan kewajibannya atas lahirnya suatu perjanjian yang mereka buat sehingga kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Perjanjian yang dibuat pasti memiliki prestasi yang harus dijalankan karena pemenuhan dalam prestasi tersebut merupakan hakikat suatu perjanjian atau kontrak yang dibuat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.